Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait terobosan dari Panselnas ya. Untuk guru yang sudah lolos PG P3K 2021 belum dapat ditempatkan ya, apakah bisa ikut seleksi dan berpotensi lulus ASN? Ini tentunya salah satu info yang sangat ditunggu-tunggu oleh guru lulus PG, karena kita tidak bisa pungkiri ya, tidak semuanya Bapak Ibu ya, tidak semuanya guru lolos PG itu akan akan diangkat di tahun 2022 ini. Tentunya akan ada juga yang belum diangkat di tahun 2022 dan belum mendapatkan kuota tentunya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Kita langsung saja to the point di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, judul yang mengatakan tidak seluruh guru telah lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Jelas sekali Bapak Ibu ya, tidak bisa diangkat semuanya di tahun 2022. Ini sudah paten ya, ini sudah resmi bahwasanya yang siap angkat di tahun 2022 ini hanya 134.022 atau sekitar 69%. Sisanya itu kemungkinan diangkat di tahun 2023 dan sisanya lagi itu belum sama sekali mendapatkan penempatan. Ini yang belum mendapatkan kuota penempatan di tahun 2022, ternyata ada solusi dari Panselnas agar bisa punya peluang ya untuk menjadi ASN di tahun 2022 ini, meskipun sebelumnya itu divonis tidak mendapatkan formasi ya, karena yang mendapatkan formasi itu kan hanya ini hanya yang 134.022 guru yang lulus PG yang mendapatkan penempatan tentunya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini salah satu penyebab utama Bapak Ibu ya, sehingga ada sebagian besar guru lulus PG tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022 karena ada kelebihan guru honorer atau oversupply ya di beberapa provinsi di Indonesia. Tercatat di sini ada 7 provinsi Bapak Ibu ya, yang kelebihan guru honorernya, dan kebanyakan itu adalah guru mapel, sebagian juga guru SD Bapak Ibu ya, atau guru kelas SD. Nah, contohnya di sini kita lihat ya, di daerah di daerah Nusa Tenggara Barat ya. Itu nama sekolahnya SD 6 Kodo Kota Bima, jabatan guru kelas ya, kebutuhan 6, ASN 4, non ASN-nya 21. Bayangkan Bapak Ibu ya, kelebihan non ASN-nya ini 19. Inilah sehingga menyebabkan salah satu faktor sehingga tidak semuanya guru lolos PG bisa diangkat di tahun 2022 ini, karena persoalan ada kelebihan guru honorer atau istilahnya mapel gemuk ya, alias kebutuhan instansinya itu jauh lebih sedikit dari jumlah pelamar prioritas yang lulus PG di suatu daerah itu sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan ini, di sini dikatakan bahwasanya solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat tahun 2022 yaitu yang pertama, dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.152 pelamar berpotensi itu dapat terangkat Bapak Ibu ya, apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Nah, seperti itu ya. Di sini kita bisa lihat ya, logikanya seperti ini. Nah, disinilah titik terobosan dari Panselnas ya. Ini salah satu gambaran bagaimana Panselnas memberikan kemudahan atau pilihan ya. Ini pilihan dikembalikan ke pribadi masing-masing guru lulus PG. Apakah ingin mengikuti cara ini atau yakin ingin masuk di cloud. Di sini dikatakan judulnya, pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat ya, ada keterangan dapat turun prioritas menjadi P2, P3 serta pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, seperti itu ya. Contoh misalkan ya, logikanya seperti ini. Misalkan di sini ada guru lolos PG ya, contohnya mapel IPA Bapak Ibu ya, mapel IPA. Nah, ketika seperti ini guru ini P1 ini belum mendapatkan penempatan, kemudian nantinya itu akan login di SSCASN nantinya Bapak Ibu ya, itu akan login di SSCASN.
Kemudian nantinya akan ada konfirmasi ya, karena tidak mendapatkan penempatan, akan ada konfirmasi apakah bersedia turun prioritas P2, P3 atau pelamar umum. Di sini ada setuju atau tidak setuju. Kalau misalkan nantinya Bapak Ibu setuju, maka Bapak Ibu bisa ikut sebagai mapel guru sekolah dasar. Kan logikanya seperti itu ya. Nah, di SSCSN nanti seperti ini ya, akan ada konfir bagi yang belum mendapatkan penempatan pastinya sesuai dengan tabel ini. Nantinya akan diminta apakah bersedia turun prioritas P2, P3 atau pelamar umum. Apabila posisi Bapak Ibu pada saat P1 itu memang sudah THK 2, maka secara otomatis ketika Bapak Ibu menyetujui, maka posisi Bapak Ibu adalah P2, prioritas 2. Jadi nantinya kalau Bapak Ibu prioritas 2, berarti secara otomatis Bapak Ibu itu akan mengikuti seleksi kesesuaian saja Bapak Ibu ya, akan mengikuti seleksi kesesuaian saja. Atau apabila Bapak Ibu turun ke P3 atau turun ke pelamar umum, ketika Bapak Ibu turun ke pelamar umum, maka Bapak Ibu ikut di seleksi kompetensi. Nah, berarti kalau ikut di seleksi kompetensi berarti dites Bapak Ibu ya. Nah, misalkan guru lulus di tempat tugas misalnya SD, kan seperti itu logikanya ya. Jadi asumsinya begini. Jadi Panselnas itu tidak memaksa Bapak Ibu untuk mempertahankan status sebagai pelamar prioritas 1 ketika Bapak Ibu memang belum ada kejelasan terkait penempatan, apabila kalau Bapak Ibu masuk yang kategori yang 32.000 lebih. Kenapa? Karena nantinya di SSCSN sesuai dengan tabel ini itu akan ada login ya. Apakah nantinya Bapak Ibu setuju atau tidak setuju untuk turun prioritas. Nah, jadi dapat turun prioritas. Berarti diberikan pilihan apakah Bapak Ibu ingin turun prioritas, apakah ke P2, P3 atau pelamar umum untuk bisa ikut di seleksi kesesuaian atau seleksi CAT tes UNBK. Nah, ketika Bapak Ibu turun di anggaplah ke pelamar umum dan kemudian lolos tes, maka Bapak Ibu itu akan menjadi ASN P3K guru. Nah, akan menjadi ASN P3K guru. Atau ketika Bapak Ibu turun ke P2, P3 dengan memilih jabatan fungsional lain dan Bapak Ibu dinyatakan lolos nantinya mengisi formasi, maka tetap Bapak Ibu akan menjadi ASN P3K. Ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan Panselnas kepada guru honorer yang sudah lolos passing grade tetapi belum mendapatkan penempatan. Seperti itu ya. Tetapi di sini admin mengatakan ini tidak ada paksaan ya. Karena di sini ada apakah Bapak Ibu setuju, apakah Bapak Ibu tidak setuju. Itu tidak ada paksaan Bapak Ibu ya di SSCSN nantinya. Itu dikembalikan ke pribadi masing-masing. Apabila Bapak Ibu nyaman tinggal di cloud atau keranjang, ya silakan sambil menunggu penempatan di tahun-tahun berikutnya. Itu tidak jadi masalah dan Bapak Ibu sisa menunggu saja. Tapi kalau Bapak Ibu mencoba ingin peruntungan di P2, P3 dan P1, itu Bapak Ibu juga bisa turun prioritas. Tetapi resikonya ketika Bapak Ibu turun prioritas dan tetap dinyatakan tidak lolos, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi kembali ke pelamar prioritas 1. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke, semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.